Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Seni Menyeduh dan Menikmati Kopi. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Rino dan juga Mbak Feby. Kita ada di segmen terakhir nih, segmen pamungkas nih. Pesan-pesan nanti akan kita sampaikan kepada pemirsa TVRI Bengkulu di akhir segmen ini nantinya. Tapi saya ingin ke Mbak Feby terlebih dahulu. Ini kan segmen kopi ini kan luas sekali sebenarnya. Ada berbagai macam dan 1001 cara menikmati kopi seperti yang sudah kita obrolkan tadi, Pak. Nah, menurut Mbak yang paling rasional di Bengkulu ini ke depannya yang paling berpotensi besar itu untuk menggait segmentasi yang seperti apa, Mbak? Mungkin kalau sekitar setahun 2 tahun masih lah ya dengan yang kopi-kopi ya bergula gitu-gitu tuh masih. Tapi kayaknya sekarang tuh udah mulai pelan-pelan orang-orang tuh sudah mulai merubah mindset mereka gitu bahwa ya karena kan kalau kita tuh kalau udah ngopi kan susah tuh berhenti. Memang ya namanya sudah terbiasa dengan kafein gitu kan. Jadi itu tuh akan sulit untuk berhenti. Nah, yang harus kita ubah itu bukan kopinya tapi campurannya gitu. Nah, kalau kita menggunakan minum kopi saja itu malah justru memberikan dampak yang baik untuk tubuh gitu. Ada bahkan dari beberapa ulasan jurnal kesehatan gitu yang mengatakan bahwa oh kalau kamu minum kopi misalnya cuma 1 kali sehari ini akan bagus jantungnya dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kalau kita terbiasa yang lama-lama terus-terusan dengan gula ya akan dampaknya ya negatif gitu. Terutama untuk mungkin bermasalah dengan kesehatan dan lain-lain ya. Berarti itu yang harus diubah gitu, pola, mindset dan lain-lain. Dan itu tadi harus dicoba supaya kalau dulu saya juga mikir, ngapain minum kopi kok pahit-pahit gitu. Tapi lama-lama malah sekarang ya mungkin kata Mas Poso tuh mual kalau misalnya pakai gula terlalu banyak, apalagi ya mungkin kita masih pakai gula tapi gulanya tuh mulai kurang akhirnya cuma di ujungnya aja gitu. Atau dulu lebih suka pakai susu dan lain-lain. Nah, sekarang tuh kayak enggak lah, enak yang kopi aja ya udah gitu. pure gitu ya, Mbak ya. Udah kopi pure. Terus kok enak gitu nikmati. Mungkin semakin tua kayaknya semakin tahu gitu lebih pahit hidup kayaknya. Iya benar. Betul. Kalau Abang sendiri apa Bang target ke depan Bang di usaha yang Abang jalankan di bidang kopi? Ya kalau target ke depan kan harapan saya banyak penikmat kopi itu yang udah mulai paham kopi. Jadi tugas kita untuk mengedukasi juga. Jadi seperti datang ke sini kan juga jadi tugas mengedukasi tentang kopi. Jadi jangan ngopi pakai gula atau seperti apa kan. Jadi kita bisa menikmati kopi, banyak macam kopi tanpa gula, tapi kita bisa ngerasakan manisnya kopi seperti itu kan. Nah itu jadi yang berat ya Bang ya. Jadi sampai di titik itu tuh yang berat. Betul. Jadi kita bisa merasakan manisnya kopi walaupun dengan tanpa gula. Seperti itu. Ini garis bawah ya. Ini berat ini. Iya, seperti itu. Jadi kita bisa merasakan manisnya kopi bahkan ketika dia tanpa gula nih. Betul. Ketika kita udah sampai di titik itu berarti kita penikmat kopi sejati tuh ya Bang ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Gak mau klaim juga ya Bang ya sekali. Gak bisa klaim. Oke Mbak Feby, harapannya ke depan dan juga pesannya kepada masyarakat Bengkulu khususnya pemirsa TVRI Bengkulu terkait dengan tema kita hari ini. Iya, jadi kita mengetahui bahwa Bengkulu ini salah satu penghasil kopi terbesar ya. Sayangnya kita sebagai orang Bengkulu itu kurang untuk mempromosikan produk kopi kita sendiri. Jadi kita punya penghasil kopi seperti di Kepayang, di Rejang Lebong dan lain-lain gitu. Kenapa yang harus punya nama dari daerah lain gitu. Nah, kenapa kita enggak benar-benar mencoba untuk ini loh kopi Bengkulu, kalau mau kemana-mana jalan-jalan ya oleh-olehnya kopi Bengkulu gitu. Jadi benar-benar dijelaskan bahwa ini kopi Bengkulu loh, asli di tanah Bengkulu gitu. Dan ya itu salah satu upaya kita untuk mempromosikan Bengkulu juga kan melalui kopi. Dan mungkin ya belajar juga sih bahwa kopi itu luas gitu. Jadi kita perlu untuk lebih banyak mengetahui supaya kita tuh bukan cuma sekedar minum tapi menikmati sampai ke akar-akarnya. Itu yang paling penting, menikmati bukan sekedar minum tapi kita menikmati sampai ke akar-akarnya. Tapi dengan catatan harus teredukasi terlebih dahulu. Betul. Oke,
Bang, pesannya kepada masyarakat kita terkait tema kita hari ini. Iya, jadi mungkin menyambung dari yang Mbak Febi tadi. Jadi Bengkulu itu punya semua jenis kopi di dunia, itu Bengkulu punya. Semua nih Bang? Semua jenis kopi di dunia. Ibarat kata kita itu di dunia itu ada 4 jenis kopi. Ya, jadi ada Excelsa, ada Liberica, ada Arabica, ada Robusta. Nah, 4-4-nya itu ada di Bengkulu. Nah, mungkin di daerah lain nggak ada seperti itu. Tapi 4-4-nya itu ada di Bengkulu. Nah, tapi kita tidak menyalahkan siapapun. Jadi mungkin ini peran semua dari petani kopi, dari pengekspor kopi dan lain-lain, dari pemerintah seperti itu kan, untuk bisa mengangkat lagi seperti itu kopi itu. Nah, dulu Bengkulu pernah ada wacana wacana tentang kopi seperti itu kan. Tapi sekarang udah nggak lagi seperti itu. Nah, jadi angin-anginan ya Bang? Iya betul. Kok sekarang nggak lagi seperti itu kan? Nah, seharusnya wacana itu terus kita angkat seperti itu, karena memang kopi yang bisa kita andalkan, Bengkulu yang bisa kita andalkan ya dari salah satu kopi itu tadi. Karena kita punya semua jenisnya. Betul, kita punya semua jenis di tanah Bengkulu. Di tanah Bengkulu. Artinya potensi ini sangat besar, tinggal kita bagaimana mengedukasi dan juga bagaimana kita mempromosikan kopi yang ada di Bengkulu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio TVRI Bengkulu. Ya. Tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol kopi tanpa minum kopi. Mungkin di lain waktu kita akan sambil minum kopi. Ditunggu di kedai kita aja. Siap. Terima kasih sudah dari studio TVRI Bengkulu. Dan akhirnya pemirsa, saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jangan lupa ngopi.